ayat yang ke-20. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Qul innallaha la ya'muru bil fakhsha ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu, dan apabila mereka itu fa'alu, fi'il itu pasal, mengerjakan, beramal. Ketika mereka itu mengamalkan fakhisatan, mengamalkan perlakuan yang keji. Perlakuan yang keji ini napa? Perbuatan jasad yang tidak diperbolehkan oleh agama, itu adalah perbuatan yang fakhisatan. Qalu, mereka akan berkata, wajadana, telah wujud kepada kami, alaiha, atasnya, aba'ana, sejak orang tua kami dulu. Wallahu amarona biha. Wallah, sesungguhnya Allah amarona biha, memerintahkan dengannya. Qul, maka katakanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru bil fakhsha, tidak pernah memerintahkan hal-hal yang mengandung kekejian. Ataquluna 'alallah, apa kamu akan mengatakan kepada Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo sama-sama kita merenungi ayat yang ke-28 ini. Ini dibuka dengan bab bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Adam. Allah memperingatkan, ya Bani Adam, sungguh telah aku turunkan kepada kalian pakaian agama, supaya kalian ini menutupi keburukan kalian ini, sehingga menjadi yang terlihat itu keindahan kalian. Keindahan itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan pakaian yang paling baik, dzalika khairun, adalah walibasut takwa, adalah pakaian ketakwaan. Dzalika min ayatillah, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian itu senantiasa berpikir, merenung, yazakkarun, merenung. Kemudian bagaimana, oh ternyata sholat ini, perintah Allah ini akan menjadikan saya itu seperti ini. Ini supaya direnungkan. Makanya orang yang sebaik-baik orang yang beribadah adalah orang yang berpikir. Orang yang berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 sampai 70 tahun. Maksudnya bagaimana? Ibadah
ibadah sholat sesaat, sholat paribasane sholat dohor atau sholat asar yang dengan fikir, sholat yang dengan berpikir, dengan merenungkan, itu akan lebih baik daripada sholat yang dilakukan selama 60 sampai 70 tahun. Itu maksudnya itu seperti itu. Maka ya Bani Adam, la yaftinan nakumus syaiton, janganlah sampai menimpa kalian fitnah dari syaitan. Kama akhroja abawaikum minal jannah, sebagaimana yang pernah terjadi yang mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Nah, ini peringatan bagi anak Adam. Sinten anak Adam? Ya kita semua ini. Sehingga dengan adanya, ketika kita ini benar-benar berpegang teguh, maka kita akan berusaha mengenal dan mengetahui agama ini dengan cara yang benar, belajar dengan cara yang benar, berguru kepada orang yang benar, mencari ilmu ini harus kepada orang yang mempunyai sanad, berilmu kepada orang yang mempunyai sanad. Jadi paling tidak berguru ini kepada orang yang mempunyai sanad. Sehingga dengan adanya ketika kita ini berguru, kita tidak beramal secara ngawur. Dan amalan yang ngawur ini, maksudnya amalan yang ngawur ini ada namanya ibadah. Ini ada ibadah yang maghdho, ada ibadah yang ghairu maghdho. Ibadah yang pokok dan ibadah yang tidak pokok. Nah, ibadah yang pokok ini yang telah disebutkan dalam rukun Islam. Rukun Islam. Nah, kemudian ada ibadah yang ghairu maghdho. Ini harus diketahui, harus kenal terhadap sejarah bagaimana Ustadz ini nggak sembarangan, orang ini nggak sembarangan membuat fatwa. Kenapa? Nah, makanya wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Di dalam Quran surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Inna sak teman-teman nih, nahnu kamilah, nuhyil yang menghidupkan, mauta dan yang mematikan, wa naktubu dan kami mencatat, ma qaddamu perbuatan yang kamu lakukan sekarang ini, wa asarohum dan bekas-bekas dari perbuatanmu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, apabila kita ini beramal
beramal baik, beramal yang ghairu maghdho. Beramal yang ghairu maghdho, contohnya beramal yang ghairu maghdho ini yang bagaimana? Contohnya tahlilan. Tahlilan ini adalah amalan ghairu maghdho. Siapa yang membuat tahlilan ini? Oh, yang membuat tahlilan ini adalah ulama-ulama terdahulu. Apakah itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Tapi asbab ulama itu berpikir bagaimana menjadikan orang-orang di sekitar tadi ini belajar melafatkan kalimat-kalimat haq yang di sana diisi dengan nopo, mulai yasinan, kemudian tawasul, kemudian bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian nopo jenis Al-Baqarah ayat pertama, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini membuat orang akhirnya melafalkan kalimat-kalimat kebenaran. Sedangkan satu huruf Al-Quran yang dibaca itu mendapatkan 10 kebaikan. Artinya sopo orang yang pertama kali membuat tahlilan ini hari-hari akan mendapatkan kiriman keberkahan daripada ibadah tadi, daripada orang-orang yang melafatkan kalimat tahlilan tadi ini. Hari-hari akan mendapatkan. Kalau orangnya itu yang melafalkan itu setiap hari itu ada apalagi di Pulau Jawa ini. Di Pulau Jawa ini saya yakin setiap hari ada orang yang tahlilan. Alangkah besarnya manfaatnya. Nah ini kok wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat apa-apa yang perbuatanmu sekarang ini dan yang akan asar niku bekas-bekas dari perbuatanmu, jadi yang dicontoh oleh orang lain. Itu apabila amal baik. Bagaimana kalau semisal kita ini beramal podo-podo nopo selamatan. Nah, selamatan. Tapi selamatan niku selamatan nopo lengarane selamatan desa. Selamatan desa ternyata di sana ada fahisatan. Napa fahisatan niku? Perbuatan keji. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka ini beramal fahisatan, beramal keburukan, beramal keji, mereka akan mengatakan wajadna 'alaiha. Wajad niku wujud, telah wujud kepada kami. Telah ada sejak zaman nenek moyang. Ini selamatan niku mulai biyen wis ana, iki perintah Allah. Ini seakan-akan seperti itu. Padahal di situ yang terjadi nopo terjadi nih? Orang yang mengumbar aurat, orang yang ding dong sing napa jenenge melalaikan. Lah niki siapa yang mencetus pertama ini? Lah ini orang yang pencetus pertama ini hari-hari akan mendapatkan azab, akan mendapatkan siksa sampai acara itu diberhentikan. Dosane apa? Dosane ketika itu
nopo jenis berbuat keji aja. Oh tidak. Bagaimana ketika mereka ini punya tanggung jawabnya setiap orang itu waktunya dohor, sakjane dohor, sholat dohor, ternyata gara-gara karnaval itu mang akhirnya satu orang gak sholat, gak dohor. Dosanya masuk kepada orang yang mengawali tadi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan, beruntunglah siapa yang dijadikan oleh Allah kunci pembuka kebaikan. Kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka keburukan. Jadi kunci ini awal-awal itu. Maka yang terjadi apabila kita ini melihat segala sesuatu, oh wis ono ngene. Oh iki terus apa? Nah, ketika kita ini mengetahui ayat sing kaya ngeten iki, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, saya tak coba untuk menghindar. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang keji ini. Minta kepada Allah kekuatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu tidak berbuat keji, maka Allah Subhanahu wa taala akan alihkan perbuatan kita menjadi perbuatan yang soleh. Jadi perbuatan soleh waliane perbuatan keji. Diku. Maka apa yang Kul, katakanlah, innallaha ya'muru bil fahsya'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ya'muru, tidak akan pernah memerintahkan berbuat keji. Jadi agama itu diperintah oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk menjadi pakaian. Maksudnya pakaian tadi apa? Akhlak. Supaya akhlak kamu ini menjadi akhlak yang terpuji. Bukan dingdung malah dilepaskan agamane, dilepaskan pakaiannya, bahkan auratnya diumbar. Itu perbuatan yang keji, itu adalah perbuatan setan. Lah mereka ini orang-orang yang terperangkap oleh setan. Sehingga inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Nah, kebanyakan mereka yang ikut ini, orang-orang yang imane niku wau gak tepak. Gak tepak, Islam gak Islam, kafir gak kafir. Sama agamane apa? Ya Islam. Islam lek apa? Lek pas wayahe riyo tadi wong Islam. Poso enggak. Lek riyo tok tadi wong Islam mek budal nang masjid lek apa? Lek riyo tok. Dan ini orang yang seperti ini adalah orang-orang yang inna ja'alna syayatin. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan auliya, pemimpin-pemimpin lilladzina la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatakan bahwa Allah sesungguhnya itu memerintahkan sesuatu seperti anggapanmu, padahal kamu nggak pernah belajar. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang namanya yang namanya libas pakaian agama itu, apabila kamu tidak
ilmu, kemudian kamu mengamalkan sesuatu, itu semuanya itu nanti akan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya nopo? Ketika anak-anak turun kita nanti itu mengikuti, nah, sampean juga jadi perantara kejahatan, perantara keburukan. Maka dang dilereni. Segera kita bertobat. Nopo jenenge niku lek ngarani? Koyok selamatan desa, koyok sakniki niku yang terjadi. Saya bukan menyalahkan orang yang kenapa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam sebuah hadis yang musalsal bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat marah dan memerintahkan kepada malaikatnya untuk memukul. Aku diperintahkan untuk memukul seseorang seperti kamu. Memukul orang yang setelah membaca Al-Quran terus meninggalkan sholat. Mari maca Quran meninggalkan sholat itu dipukul sean. Apalagi hanya sekedar senang. Napa sing seneng sakniki yang terjadi? Nang rono-rono dangdung niku budale kadang sadurunge dhuwur, mulune wis kate maghrib, meninggalkan sholat dhuwur, meninggalkan sholat asar karena sholawatan. Dudule sholawatan tapi nang dinding nggawa memamerkan aurat. Lah niki sing diarani fahisatan niku koyo ngeten niki. Orang-orang yang ditipu, kenapa mereka ditipu? Karena mereka nggak pernah belajar, sing nipu setan. Didatangi oleh seorang dai, diajari titik-titik, maka setan berusaha mengumpulkan mengumpulkan kekuatan untuk mengusir orang-orang sing benar. Zamane Kanjeng Nabi nggih diusir. Zamane wali-wali nggih diusir. Apalagi zaman sekarang ya. Makane wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apabila mereka ini berbuat keji, mereka mengatakan bahwa dulu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Nah, saat ini sampean mulai membuat amalan-amalan baru yang meninggalkan sholat. Ini segera selesaikan. Ojo melok-melok wis. Ojo melok-melok daripada sampean nanti akan mendapatkan hadiah apa? Azab sampai hari kiamat. Fadzuku azaba bima kuntum ta'lamun. Takfurun. Itu. Insyaallah ayat yang ke-29, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, amaro, perintah Robbi Tuhanku bil qisti. Perintah Tuhanku itu untuk berbuat adil. Waqimu, dan mendirikan wujuhakum, mendirikan wajah-wajah kalian inda kulli masjid. Indah di sisi seluruh masjid. Wad'uhu, kemudian serulah padanya mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas untuk agama bada akum ta'udun, sebagaimana yang telah bada akum, yang telah jelas bagi kalian, ta'udun, untuk kalian napa jenenge, supaya kalian ini
menjadikan niki menjadikan pekerjaan kalian. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.